saya akan baca, dan teman-teman juga silakan baca, baik yang ada di rumah, juga yang ada di sini pasti ada di layar juga ada. Saya akan baca di dalam Lukas pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai selesai perikop ini. Satu perikop ini saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kita. Saya katakan tadi ini adalah bukan lagi firman Tuhan yang baru kita dengar. Ini firman Tuhan sering kita dengar. Dan malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana cerita si Simon Petrus. Dia melihat kedahsyatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, bahkan kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Dan malam hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan ini adalah anak muda yang berhasil. Amin. Setiap kita anak-anak muda pasti yang di hati kita, yang di pikiran kita, kita pasti mau berhasil. Amin. Nah, malam hari ini kita melihat cerita firman Tuhan ini adalah seorang anak muda. Kita sudah membacanya tadi, seorang anak muda, dan kita melihat di dalam bacaan kita malam hari ini, kalau teman-teman baca, bahkan sering kita dengar kalau Petrus ini adalah dia ahli atau dia sudah tahu bagaimana kalau musimnya ikan, di mana tempat dan waktunya dia mendapatkan banyak ikan ketika dia mencari ikan. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan ini, Tuhan menyuruh dia di dalam ayat yang pertama di atas. Di situ dia menceritakan bahwa ada Yesus di situ. Di situ dia katakan tadi, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan di ayat yang kedua dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan di dalam firman Tuhan malam hari ini,
ketika dia melihat kedahsyatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Yang pertama, kita akan melihat di dalam firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama tadi dia katakan, Tuhan Yesus pada waktu itu dia memberitakan firman Tuhan. Ketika ada di dalam perahu, dia menyampaikan firman Tuhan dan orang-orang banyak mendengarkan. Dan posisi mereka pada waktu itu, dia katakan mereka sudah sedang membersihkan, artinya mereka sudah istirahat gitu teman-teman. Dan kita melihat Yesus menyuruh si Petrus untuk mau ke air lagi. Dan kita melihat ketaatan daripada Petrus ini ketika Yesus menyuruh dia untuk masuk ke air lagi. Dia tidak katakan, Tuhan janganlah, kami sudah bersihkan jalan kami sudah bersih nih, kami mau pulang nih. Tetapi Petrus pada waktu itu ketika Yesus katakan kepada dia, apa dia katakan di dalam ayat yang ketika ia naik ke perahu, salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan seterusnya ketika mereka sudah menyingkirkan sedikit dari pantai, seterusnya dia menyampaikan firman Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang yang mendengarkan. Dan setelah itu, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Nah, di sini kita boleh melihat Petrus yang sudah kita baca ceritanya tadi, dia adalah seorang yang taat juga pada waktu itu ketika dia mendengarkan apa perintah Tuhan. Yang pertama tadi dia katakan, coba menyingkir sedikit dari pantai. Dia ikuti. Dan yang berikutnya dia katakan, ayo bertolak ke dalam, yang paling dalam lagi. Dan Petrus mengikutinya. Dan kita boleh melihat anak-anak muda. Dan ketika kita melihat si Petrus ini, ketika dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, apa hasilnya? Di dalam ayat yang keempat dia katakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang paling dalam, tempatkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, karena sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Teman-teman sekalian, di sini kita melihat untuk menjadi berhasil itu, kita lihat seperti malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, seperti Petrus, buah dari ketaatannya itu adalah dia mengalami pengalaman baru. Teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus dia menyuruh untuk menolakkan lagi ke dalam, di tempat yang dalam. Kalau secara pikiran kita mungkin di tempat yang paling dalam mungkin takut teman-teman. Apalagi tidak ada pengalaman kita kalau secara pikiran kita. Tetapi pada waktu itu Petrus dia hanya mengikuti kata Tuhan. Apa katanya? Karena Engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Dan di sini kita melihat si Petrus, dia mau, dia siap untuk menanggung resiko apapun yang terjadi. Di tempat yang paling dalam. Anak-anak muda seringkali kita melihat mungkin banyak masalah kita hadapi, mungkin ada banyak problema yang sedang kita alami. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus suruh Petrus untuk menolak lagi ke dalam, paling dalam. Tuhan Yesus
bersorak karena dia tahu dia ada bersama dengan Petrus. Dan di sini kita mulai melihat di tempat yang paling dalam. Kita melihat tadi, saya katakan tadi, bahwa banyak yang harus kita tanggung. Di tempat yang paling dalam, yang lebih dalam lagi, kita harus siap. Ketika engkau mau mencari anak muda yang mau sukses, ayo kerjakan apa yang Tuhan suruh. Dia pasti menolong kita. Amin. Nah, ketika dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di tempat paling dalam itu, ternyata dia melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Di tempat yang paling dalam, ternyata dia mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Seringkali kita anak-anak muda lebih kita memilih di tempat yang sekarang ini yang lebih nyaman gitu. Zona aman kita lebih memilih itu, ayo di sini aja lah. Banyak anak muda, mereka nggak berani untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru. Tetapi malam hari ini kita boleh melihat si Petrus, dia berani. Apa dia katakan? Karena engkau yang mengatakannya Tuhan, aku akan melakukannya. Ketika Tuhan menyuruh, mari kita ikuti, taat. Dan kita mulai melihat malam hari ini teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyuruh kita ke tempat yang paling dalam, ketika dia membawa kita ke hal-hal yang mungkin secara pikiran kita, waduh bagaimana ini nanti, waduh seperti apa kayak ini nanti. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang kita baca bahwa Rasul si Petrus ini dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Selain dia taat untuk melakukan firman Tuhan, dan dia juga percaya teman-teman. Amin. Dia juga percaya karena engkau yang mengatakannya Tuhan, aku akan melakukannya. Artinya ada kepercayaan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti. Amin. Sekalipun secara ilmunya itu dia sudah tahu trik-triknya untuk mencari ikan di mana, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ayo kita baca dulu di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Mari kita baca teman-teman. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Di sini kita mulai melihat si Petrus pada waktu itu, sekalipun dia sudah, kalau kita bilang sekarang sudah sarjana dalam hal menangkap ikan, tetapi ketika Tuhan yang menyuruh dia untuk masuk lebih dalam lagi, dia tidak menghiraukan. Aku sudah punya pendidikan atau sudah tahu caranya, tetapi karena Tuhan yang mengatakan, dia lakukan. Apa kata firman Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian. Ketika kita mau menjadi anak muda yang mau sukses, ketika kita mau menjadi anak muda yang mau sukses di masa depan kita, maka percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan pemikiran kita, pengertian kita sendiri. Kita lihat si Petrus pada malam hari ini. Dia bukan hanya taat saja teman-teman, tetapi dia percaya bahwa yang menyuruh dia, yang memberikan perintah itu adalah Tuhan sendiri. Dia percaya.
menjadi pribadi yang percaya. Dan malam hari ini, buah dari ketaatannya yang pertama itu adalah dia mengalami pengalaman yang baru. Anak muda juga harus kita harus berani menerobos hal-hal yang mungkin secara manusia kita mustahil. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti memampukan kita. Yang berikutnya adalah dia berhasil. Di sini tadi dikatakan mereka menangkap ikan lebih banyak jumlahnya. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita doakan selama ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan jauh dari apa yang kita pikirkan dalam diri kita. Amin. Ini firman Tuhan katakan. Ketika dia melakukan firman Tuhan, ketika dia hanya melakukan perintah Tuhan, apa hasilnya kita lihat? Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak, bahkan sampai jalan mereka itu koyak, teman-teman. Mereka memanggil perahu yang lain untuk menampung ikan. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat akan perintah apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Mau jadi anak muda yang berhasil itu, mari kita menjadi pribadi yang mau taat. Yang berikutnya kita lihat buah dari ketaatan, yaitu si Petrus. Di situ dia katakan di dalam ayat yang ke-8, dia katakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Buahnya adalah dia hidupnya diubahkan. Dan ketika hidupnya diubahkan, dia menyadari bahwa hidupnya adalah seorang yang berdosa. Seringkali kita anak-anak muda, karena kita sudah nyaman di keadaan kita yang sekarang, karena kita sudah nyaman dengan kegiatan kita yang selama ini membuat kita nyaman sekali, dan kita tidak tahu lagi bagaimana kita di hadapan Tuhan. Tetapi malam hari ini Petrus dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan. Yang pertama, dia menyadari hidupnya itu adalah orang yang berdosa. Jadi anak-anak muda, kuncinya dalam hidup kita adalah kita mau menyadari hidup kita ini adalah tanpa Tuhan, tanpa Yesus dalam hidup kita, kita bukan siapa-siapa. Amin. Jangan andalkan pengertian kata firman Tuhan tadi yang selama ini mungkin kita banggakan, aku pasti bisa, aku tahu kok seperti ini, dengan kesombongan kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Amin. Yang pertama, dia menyadari hidupnya adalah orang berdosa. Dan yang ketiga, yang berikutnya yang dialami adalah dia menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Kata firman Tuhan katakan, kamu bukan penjala ikan lagi, tetapi kamu adalah penjala manusia. Teman-teman sekalian, malam hari ini menjadi anak muda yang berhasil itu, kita harus taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dan bukan hanya taat, teman-teman,
seperti Petrus lakukan. Dia juga mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Dan sehingga apa yang dia terima, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia merasakan yaitu kelebihan daripada Tuhan. Kita boleh melihat malam hari ini ada satu ilustrasi yang sering juga kita dengar. Kalau ada satu anak muda yang mempunyai rumah, dan di dalam rumah itu banyak kamar-kamar, teman-teman. Dan banyak kamar ini, dia berdoa, ini adalah saya serahkan. Dan satu kamar ini saya akan sediakan, saya akan siapkan untuk Tuhan. Satu kamar ini. Dan yang lain dia yang berkuasa. Seperti yang dia sediakan, yang dia izinkan untuk Tuhan itu hanya satu ruangan. Tapi suatu saat dia tidak merasakan yaitu kedamaian. Kenapa ya? Padahal dia sudah mempunyai segala sesuatu. Dia tidak nyaman pergi ke ruangan sebelah. Aduh, kenapa ya? Dan hatinya gelisah. Tetapi dia mulai berpikir, kenapa ya? Padahal ini kan saya udah kasih satu ruangan ini untuk Tuhan khususnya. Ini untuk dia khususnya. Dan dia tidak merasakan kedamaian dalam hidupnya. Dan ketika dia sudah menyadari kalau hidupnya itu atau segala sesuatu yang dia miliki itu semua dari Tuhan, dan itu harus dikembalikan untuk Tuhan, jangan hanya setengah atau satu ruangan. Amin, teman-teman. Dia mulai menyadari, dan ketika dia sudah menyadari, dia mengatakan, Tuhan, aku mau serahkanlah kepada Tuhan ini semua. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang berkuasa atas semua ini. Dan dia mulai tenang. Artinya hidup kita ini jangan hanya setengah-setengah kita berikan kepada Tuhan. Ya udahlah, aku kan udah melayani hari Minggu, aku melayani di gereja, udah di hari Minggu aja itu. Tapi hidup kita di luar sana tidak membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang melayani Tuhan. Jadi malam hari ini Tuhan mau seluruh hidup kita biarlah boleh menjadi kepunyaan Tuhan. Seperti Rasul si Petrus malam hari ini, ketika dia sudah mulai melihat bahwa dia sedang berjumpa dengan Tuhan, maka apa yang kita lihat malam hari ini dalam firman Tuhan, ketika apapun yang Tuhan suruh kepada dia, dia hanya melakukan. Karena kenapa? Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang melakukan ini pasti nanti Tuhan akan tolong. Dan itu seperti itu kehidupan kita. Mungkin kita dalam persoalan hidup kita, mungkin kita lagi berdoa, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini seperti ini, tetapi hati kita berbicara lagi, aduh, Tuhan pasti dengar enggak ya? Aduh, Tuhan pasti tolong enggak ya? Artinya enggak sepenuhnya kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang kita lihat malam hari ini, Petrus, ketika Tuhan menyuruh dia hanya taat dan melakukan apa
apa yang Tuhan suruh. Amin. Jadi oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita, mari kita menjadi pribadi yang mau taat kepada firman Allah. Karena kenapa? Karena di situ kita akan melihat Tuhan akan campur tangan, menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Mari percayakan kepada Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam hari ini, mari kita tanamkan dalam hati kita, mari kita renungkan dalam hati kita, sehingga firman Tuhan ini akan membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi melihat karya Tuhan yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Mari izinkan hidupmu dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh apa yang Tuhan katakan, maka kita menjadi anak-anak muda yang berhasil di masa sekarang dan masa akan datang. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang memateraikan dalam hidup kita, memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi bagi kita, untuk kita lebih mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Dalam hari ini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita tanamkan dalam hati kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.